Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diampu oleh Bapak Salman Al-Farisi MPD. Saya, Dea Marcella, akan mempresentasikan tugas video presentasi yang berjudul Nilai-nilai dan Prinsip Anti Korupsi. Mari kita simak bersama. Oke, baik. Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih arti dari korupsi tersebut. Nah, secara etimologis, kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti kebusukan, kerusakan, keburukan. Nah, istilah itu menggambarkan bagaimana tindakan korupsi itu bisa merusak integritas, moralitas, dan tatanan sosial. Nah, orang yang melakukan tindakan korupsi itu disebut dengan koruptor, yang seringkali melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi. Nah, korupsi dalam konteks modern itu dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi yang seringkali disebabkan oleh rendahnya moralitas individu, kemudian lemahnya sistem hukum, dan kurangnya transparansi. Nah, praktik korupsi ini dapat merusak nilai-nilai moral dan etika, serta mengancam integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Sehingga dibutuhkan pendidikan anti korupsi yang dapat membentuk sikap dan tindakan melawan, menentang, dan memusuhi adanya korupsi dalam segala bentuknya. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya kita untuk menjaga diri dari tindakan korupsi dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat dalam diri, sehingga kita dapat terhindar dari perilaku koruptif dan membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam membangun karakter anti korupsi, ada beberapa nilai yang perlu kita tanamkan dalam diri ya. Ada 9 nilai, yaitu yang pertama kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, kesederhanaan, kedisiplinan, kepedulian, dan kerja keras. Baik, kita akan bahas satu persatu daripada ke-9 nilai anti korupsi tersebut ya. Oke, yang pertama adalah nilai kejujuran. Nah, kejujuran adalah nilai sentral dalam anti korupsi karena ia menjadi dasar dalam menghindari tindakan korupsi. Nah, korupsi sendiri ini kan adalah bentuk ketidakjujuran ya, atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Nah, maka dari itu, kejujuran ini dijadikan sebagai landasan. Menanamkan kejujuran dalam diri seseorang itu dapat mencegah terjadinya korupsi karena individu yang jujur itu tidak akan melakukan tindakan yang menyalahi aturan ataupun etika. Yang kedua adalah nilai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dalam konteks anti korupsi ini berarti lebih dari sekadar kewajiban ya. Ini melibatkan rasa memiliki terhadap tindakan dan juga konsekuensinya. Misalnya ya, saya beri contoh, seorang pejabat yang bertanggung jawab tidak akan menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadinya. Ataupun seorang warga yang bertanggung jawab tidak akan memberikan suap atau menerima gratifikasi. Oke, nilai yang ketiga adalah keberanian. Nah, keberanian ini dibutuhkan untuk melawan tindakan korupsi ya, melaporkan tindak pidana korupsi, kemudian menjunjung tinggi integritas, meskipun mungkin akan menimbulkan risiko seperti itu. Selanjutnya adalah nilai keadilan. Nah, arti dari keadilan dalam konteks nilai korupsi itu adalah tidak memihak, juga tidak bertindak secara objektif berdasarkan kebenaran yang ada. Jadi adil ya, memperlakukan seseorang itu seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran, seperti itu. Oke, nilai yang kelima adalah nilai keterbukaan. Nah, nilai keterbukaan itu berkaitan erat sekali dengan kejujuran ya. Terbuka itu kan artinya berarti tidak segala pertanyaan orang lain itu harus kita jawab selengkap-lengkapnya, sejujur-jujurnya.
Seperti itu kan. Nah, orang lain itu berhak untuk mengetahui segala perasaan dan pikiran kita. Nah, itu adalah nilai keterbukaan. Jadi nilai keterbukaan itu berkaitan dengan kejujuran dan sangat perlu sekali untuk kita tanamkan dalam diri kita. Nah, selanjutnya ada nilai kedisiplinan. Nah, nilai kedisiplinan ini merupakan kemampuan mematuhi aturan, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Dengan disiplin, seseorang itu akan lebih cenderung menghindari perilaku yang dapat mengarah pada korupsi, seperti mengambil tindakan curang atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Oke, selanjutnya adalah nilai kesederhanaan. Nah, hidup sederhana itu mendorong individu untuk fokus pada kebutuhan dan tidak berlebihan, sehingga mengurangi peluang untuk terlibat dalam korupsi yang seringkali dipicu oleh gaya hidup mewah dan berlebih-lebihan atau gaya hidup konsumtif, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah nilai kerja keras. Orang yang bekerja keras akan lebih peduli pada proses pekerjaan dan memastikan bahwa setiap langkah pekerjaannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga nilai kerja keras yang tertanam dalam diri seseorang itu dapat terhindar dari perilaku korupsi. Selanjutnya adalah nilai kepedulian. Nah, nilai ini sangat penting ya dalam upaya anti korupsi karena mencakup rasa peduli terhadap kepentingan umum, ya, kepentingan adil dan berani menegur tindakan yang tidak benar. Oke, jadi tidak mementingkan diri sendiri. Nah, contohnya seseorang yang peduli akan lingkungan tidak akan terlibat dalam korupsi yang merusak lingkungan karena si nilai kepedulian ini tertanam dalam diri dan diri tersebut tidak akan mementingkan dirinya atau mementingkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi, seperti itu. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi di sini itu dilaksanakan oleh berbagai pihak ya, termasuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian kepolisian, kejaksaan, pemerintahan, dan juga masyarakat secara umum. Prinsip yang pertama yaitu prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Nah, akuntabilitas sendiri ini adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja atau tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan dan dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan membuat laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam setiap menjalankan program-program pemerintahannya. Yang kedua, ada prinsip transparansi atau keterbukaan. Nah, transparansi merupakan pintu masuk untuk mengontrol proses kelembagaan dan mencakup keterbukaan dalam proses penganggaran, perencanaan, pembahasan, pengawasan, maupun evaluasi. Nah, dalam konteks anti korupsi, transparansi berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Apa saja sih yang perlu dilakukan transparansi? Yang pertama yaitu harus mempublikasikan dengan transparan gaji atau pendapatan mereka. Yang kedua, pendirian suatu bangunan diawasi dengan transparan. Yang ketiga, masyarakat itu harus mengetahui jumlah besaran pajak yang dibayarkan ke negara dan penggunanya. Yang terakhir, informasi besaran pendapatan negara atau daerah dipublikasikan secara transparan juga. Nah, selanjutnya adalah prinsip kewajaran atau fairness. Kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran. Nah, dalam konteks korupsi ya, kewajaran itu adalah kewajiban yang harus mempertimbangkan semua aspek, berkelanjutan, dan tidak melampaui batas atau disebut dengan off budget.
Selanjutnya adalah prinsip kebijakan. Nah, kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Oke, nah kebijakan anti korupsi di suatu perusahaan itu harus memiliki aturan dan prosedur yang jelas untuk mencegah tindakan korupsi. Prinsip kontrol. Nah, kontrol kebijakan itu merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat itu betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Nah, kontrol kebijakan itu dapat berupa audit keuangan, evaluasi program, atau pengawasan terhadap pelaksanaan proyek. Dalam konteks anti korupsi, kontrol kebijakan itu dapat berupa pembentukan komite etik atau tim pengawas internal. Baik, inilah pemaparan materi dari saya. Semoga nilai-nilai dan prinsip anti korupsi yang kita bahas hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi agen perubahan dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan bebas dari korupsi. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya Dia Marsala, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.